Kemudian di sana ada kaidah penting yang harus kita fahami. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, semua yang halal itu pasti suci dan tidak semua suci itu adalah halal. Bisa dipahami? Semua yang halal pasti suci dan tidak semua yang suci itu adalah halal. Tidak semua yang suci itu adalah halal. Khamr suci enggak? Suci. Apakah itu hukumnya halal? Enggak. Haram hukumnya kan? Jadi semua yang halal pasti suci. Pasti suci. Dan tidak semua yang tidak semua apa? Tidak semua yang suci itu adalah halal. Sebagaimana semua najis pasti haram. Semua najis pasti haram dan tidak semua haram itu pasti najis. Bisa dipahami ini? Semua yang najis pasti haram dan tidak semua haram pasti najis. Khamr haram enggak? Haram. Apakah najis? Tidak. Ini kaidah bagus yang harus kita cermati dan difahami dalam bab-bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada hadis yang kedua. Qala Imamu Ibnu Hajar rahimahullahu taala, taharatul ma'i, sucinya air. Taharatul ma'i, sucinya air. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air. Jenis air. Alif lam pada alma, alif lam jinsiyah, jenis air. Kemarin kita sebutkan jenis air ada berapa? 3 kayaknya ya. Jenis air dari mana? Dari sumber ya. Yang kedua dari mana? Hujan. Satu lagi dari mana? Laut. Nah ini jenis air. Idzan al-ma'a masuk 3. Jenis air hujan, jenis air yang dari sungai, di lautan. Terus yang ketiga dari tahurun. Kemarin kita sebutkan ada istilahnya 3. Ada yang namanya tahurun, ada yang namanya tohir, ada yang namanya apa? Najis. Ya kan ya? Kalau tahurun apa artinya? Suci dan mensucikan. Kalau tohir apa namanya? Suci aja, suci aja. Kalau najasun, najis ya. Bedanya tohur dengan tohir, kalau tohir itu zatnya suci, tapi nggak bisa dipakai untuk mensucikan. Kalau tohur itu apa? Zatnya suci dan bisa dipakai untuk mensucikan hadas, mensucikan najis. Lah, di sini jenis air itu adalah tohurun.
jenis air adalah tohur. Bisa dipahami? Jadi jenis air pada asalnya adalah tohurun, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, sesuatu apapun tidak bisa membuat dia najis. Sesuatu apapun tidak bisa membuat dia najis. Taib. Sesuatu apapun tidak bisa menajisi dia. Sesuatu apapun tidak bisa menajisi dia. Ucapan Nabi ini alaihi salatu wassalam, sesuatu apapun tidak bisa menajisi dia, ini diikat dengan ijma' para ulama. Apa itu ijma' para ulama? Ada air itu bisa menjadi najis. Ulama sepakat itu. Apa itu? Jikalau ada najis masuk ke air tadi dan berubah warnanya, baunya dan rasanya, itu baru najis. Itu baru najis. Idzan makna la yunajjisuhu syai'un, sesuatu apapun tidak bisa membuat dia najis. Sesuatu apapun tidak bisa membuat dia najis. Ini diikat dengan apa? Ijma' para ulama. Para ulama sepakat ada air ketika kemasukan najis. Ingat ya, harus najis ya. Kemasukan najis. Lalu najis ini membuat berubah warna atau rasa atau baunya, maka air tadi menjadi najis. Bisa dipahami ya? Idzan zahirnya hadis atau maknanya hadis, hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Hada min haisul asal. Cuma air tadi akan menjadi najis kalau apa? Kemasukan najis. Lalu berubah. Taib. Sekarang soal. Andai kata ada air, terus kemasukan ikan. Ikan ini bau pisan, Pak. Ikan bau, terus masuk gentongan. Pertanyaannya, berubah nggak air itu? Berubah. Tapi air itu kita katakan najis atau enggak? Enggak ya. Kenapa enggak? Karena ikannya tidak najis. Jadi syarat air itu akan menjadi najis manakala yang merubah dia adalah barang najis. Jadi kita harus paham dulu iki barang ini najis apa ora. Kalau enggak najis aman. Berarti aman. Taib. Kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis tadi. Yang pertama, hukum asal air. Hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Kenapa saya harus bikin gini, Pak? Jadi kalau andai kata ada orang ngomong, enggak, iki air najis. Enggak, gitu kan. Jadi kan bisa tanggapin dia. Mas, hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Itu hukum asal. Kalau kita sudah pegang itu hukum asal, maka orang yang mau komentar keluar dari asal ini, dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka dia nggak diterima dakwahnya. Kullu mudda'i, setiap pendakwah harus mendatangkan bukti, karena dia keluar dari asal. Paham nggih? Itu paham itu. Pertama. Faedah yang kedua,
Air jikalau berubah, dan yang membuat berubah sesuatu yang suci, maka air itu tetap terkategorikan suci dan mensucikan. Air itu jikalau berubah, dan yang membuat berubah adalah sesuatu yang suci, maka air tadi tetap dikategorikan suci dan mensucikan, walaupun baunya nggak enak. Jadi kayak air tadi, Pak, air tadi yang kena apa jenenge iwak sing ambune mboten enak ya, terus sampean gawe mandi misal contoh, tetep mandinya sah. Artinya untuk menghilangkan junubnya tetap sah. Tapi urusan itu bau kan urusan lain, Pak. Tapi yang kita bahas adalah tetap bisa menghilangkan hadasnya. Jenengan kena apa jenenge? Bajunya kena air kencing, terus jenengan cuci dengan apa? Dengan air tadi, tetap hilang najisnya. Urusan baunya air itu belakangan, tapi zat najis itu akan hilang dengan cara itu. Jelas nggih? Baik. Ini yang harus difahami, jadi iskal insya Allah akan hilang. Iskal akan hilang. Banyak masalah akan hilang dengan kaidah tadi. Terusnya dari sini juga orang baru bangun tidur itu kan dilarang menyelupkan tangannya ke air, kan nggih? Ya kan jelas ya? Fa innahu la yadri aina bat yaduh. Apa kata Rasulullah? Karena dia nggak ngerti kemanakah tangannya di malam harinya itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh mencuci dulu sebelum dicelupkan ke bejana. Pertanyaannya, dia ngeyel, musga, wis tak celup no wae di neng bejana. Dilarang oleh Nabi SAW menyelupkan tangannya setelah bangun tidur langsung ke bejana. Pertanyaannya, apakah air tadi menjadi najis atau enggak najis? Najis enggak? Hah? Najis enggak? Enggak. Lu kok beda? Kan ada kaidahnya, enggak najis. Apa yang membuat dia najis? Apakah tangannya itu najis? Enggak. Larangan mencelupkan berdiri sendiri. Larangan mencelupkan berdiri sendiri. Tapi membuat najis tidak ada keterangan dari Nabi alaihissalam. Membuat najis tidak ada keterangan dari Nabi alaihissalam. Yang ada keterangannya ketika bangun tidur nggak boleh mencelupkan tangannya ke bejana secara langsung, tapi dituangkan dulu, baru dicuci, baru boleh dimasukkan, kan begitu. Keterangannya seputar itu nggak boleh kita celupkan. Adapun itu menjadi najis tidak ada keterangan. Karena nggak ada keterangan, kembali kemana? Kaidah asal. Seterusnya faedah selanjutnya, ijma bisa mentaksis hadis. Ijma bisa mentaksis hadis. Mana hadis? La yunajjisuhu syai'un. Sesuatu apapun tidak bisa membuat najis. Kalau kita mau ikut dari hadis ini berarti apa? Apapun nggak bisa bikin dia najis, kata Rasulullah SAW. Datang kesepakatan para ulama beda, ada pengecualian, kecuali ini. Nah, ini berarti ijma mentaksis. Ijma itu mengkhususkan. Itu nggak ada masalah, itu boleh aja, karena ijma adalah hujjah. Ijma adalah hujjah. Makanya la yunajjishu syai', sesuatu apapun tidak bisa membuat najisnya dia. Ini ucapan Nabi alaihissalam secara umum. Tapi omongan Nabi ini dikecualikan, kecuali kalau terkena najis dan berubah, kan gitu kan. Nah, siapa yang bikin ini? Adalah ijma, kesepakatan para ulama.
Taib. Selanjutnya hadis yang ketiga. Hadis kedua, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Hah, monggo. Aman semuanya? Yang punya masalah? Oke. Jadi kan, tapi kalau dia memasukkan sesuatu tidak najis, tapi bukan tohur dia, cuman tohir. Tohir. Ya kan, bukan tohur. Tohir. Kalau masukkan teh, kan dia tohir, bukan tohur ya. Oke. Karena sudah hilang nama airnya, Pak. Kapan dikatakan air itu suci, tidak mensucikan? Kalau air itu sudah kata air itu sudah hilang, tercabutkan darinya, maka dia menjadi air suci saja. Kayak teh, nggak ada bukan air teh, Pak, namanya teh. Kopi namanya apa? Air kopi nggak ada, Pak. Beli kopi nggak ada namanya air kopi. Airnya sudah hilang, jadi namanya kopi. Idza suliba anul ma'u, apabila sudah terhilang, tercabut darinya kata air, maka itu menjadi prosesnya menjadi suci dan mensucikan, menjadi apa? Dari suci dan mensucikan menjadi suci. Air yang kena panas itu, yang panas. Musammash, tetap air panas. Masih suci dan mensucikan. Enggak apa-apa napa-napa. Kaidahnya jelas. Pokoknya air musammash, air yang dipanaskan, dipakai wudu, dipakai mandi jenabat, dipakai menghilangkan najis. Kaidahnya, Pak, al-ma'u tahurun. Kalau andai kata ada komen yang ngomong gini, enggak, air musammash, air yang dipanaskan itu ora oleh, enggak bisa dikatakan suci dan mensucikan. Jenengan tinggal tutup. Mana dalilnya? Rasul mengatakan al-ma'u tahurun. Enak, Pak. Pokoknya udah jelas. Al-ma'u tahurun. Al-ma'u tahurun. Nggih, kula pun ngerti. Itu mazhab Syafi'iyah. Jelas nggih? Pun aman? Qala musannifu rahimallahu taala wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air tidaklah sesuatu apapun menajisi dia. Ini maknanya semisal dengan hadis apa? Abi Sa'id Al-Khudri yang sebelumnya. Terus walil Baihaqi, dan ada riwayat Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan, illa kecuali in taghayyara, jikalau berubah, rihuhu, apa rihuhu? Baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya. Lihat, binajasatin, disebabkan karena najis. Tahdutsu fihi, najis itu jatuh di dalamnya, Riwayat Baihaqi ini ya butuh difahami ya. Riwayat Baihaqi ini kata al-ma'u tahurun, ini hadisnya sahih, aman. Cuma tambahan kecuali jikalau berubah warna, rasa, bau sampai akhir. Ini hadis banyak jalan itu panjang, banyak banget. Tapi semua jalan ini hampir-hampir tidak lepas dari kritikan. Nggak lepas dari kritikan. Sehingga para ulama banyak melemahkan ini tambahan. Banyak para ulama melemahkan ini tambahan.
Cuma tambahan ini walaupun lemah, walaupun tambahan itu lemah, dikuatkan dengan kesepakatan para ulama. Dikuatkan dengan kesepakatan para ulama. Imam Ibn Abil Bar juga naqal ittifaq, Imam Ibnul Munzir juga naqal ittifaq. Jadi banyak para ulama menukilkan kesepakatan para ulama terkait dengan tambahan tadi, kecuali berubah warna, berubah rasa, berubah bau, ya kan, disebabkan najis. Ini kalau secara hadisnya, hadithianya itu per hadis, Pak, per hadis, per sanad itu memang lemah dan nggak bisa satu dengan yang lainnya menjadi kuat. Itu secara ilmu hadisnya. Banyak para ulama mendhaifkan hadis ini. Cuma dia makna yang terkandung itu menjadi kuat dikarenakan apa? Dikarenakan ada kesepakatan para ulama. Jadi makna hadis yang terkandung itu menjadi kuat dikarenakan ada apa? Kesepakatan para ulama. Saya pernah melihat tambahan hadis ini waktu saya di Yaman, turuk-turuknya hadis, dan saya condong nggak bisa terangkat. Kemudian ada kesepakatan para ulama sehingga aman maknanya, insyaallah taala aman maknanya, aman insyaallah maknanya hadis. Taib. Perlu difahami, hadis ini seperti yang saya jelaskan tadi akan menjadi berubah. Yang awalnya air tadi apa? Suci dan mensucikan, akan berubah manakala ada najis yang membuat berubah. Perubahan itu akan menjadi najis manakala berubah satu dari tiga, Pak, ya. Tidak mesti tiga-tiganya harus ada. Karena lafadznya au, ila intaghayyara rihu, au, kata au atau itu adalah satu saja itu ada padanya, maka itu sudah menjadikan dia najis. Tapi syaratnya harus yang membuat najis adalah kemasukan najis. Najis itulah yang membuat dia berubah. Najis itulah yang bikin dia berubah. Taib. Dari sini kita akan bisa memahami air yang warnanya hijau, ya, dikarenakan apa? Lama dipakai ya, warnanya sampai ngelumut ya, warna sampai ngelumut, tetap kita katakan apa? Suci dan mensucikan, masih tetap namanya air, walaupun dia berubah menjadi hijau ya, menjadi hijau, dikarenakan apa? Lama nggak diapain? Lama nggak dikuras ya, lama nggak dikuras itu menjadi hijau, tetap dinamakan apa? Suci dan mensucikan, tetap berdasarkan kaidah ini, ini. Taib. Kemudian butuh ditinjau lebih lanjut, berubah apa itu bau, Pak. Bau ini kan relatif nih, yang kita ada yang sensitif, apa dikit aja bau gitu kan, ada yang hidungnya nggak blas gitu kan, ya kan. Nah, yang menjadi tolak ukur apa ini? Ini bau, bilang enggak, ini bilang ya kayak nasi bau loh, Pak, nasi bau itu bilang enggak seenak gitu, kata rasa. Ini satu bilang bau, udah bau ini, yang satu bilang enggak. Ini kan juga relatif. Nah, gimana cara menentukan ini sudah bau, ini sudah berubah rasa? Ini kalau rasa sama bau ini jelas relatif, Pak, relatif. Kalau warna berubah masih insya Allah dengan mata bisa melihat ya. Tapi kalau ini penciuman sama rasa,
ini relatif banget. Nah, oleh karenanya bagaimana cara menyatakan ini berubah dan gak berubah? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala punya komen bagus banget. Beliau mengatakan yang jadi tolak ukur adalah orang pertengahan, Pak. Adalah orang pertengahan, Pak. Jadi ada yang gak blas, gak bau, ada yang sensitif, ambil orang yang tengah-tengah yang jadi ukuran. Yang jadi ukur adalah orang tengah-tengah. Ya kita cari orang itu. Siapa orang tengah-tengah ini? Kalau orang sedikit-sedikit bau, udah kamu nggak masuk ini. Ada yang nggak bau belas, udah kamu nggak masuk ini. Jadi untuk menentukan ya orang pertengahan, dia normal, dia bisa mencium dengan cara normal, itulah yang menjadi ukuran penciuman dan ukuran rasa. Penciuman dan rasa. Bisa dipahami insyaallah nggih? Itu yang menjadi poin pokok di sini. Ya. Gak ada masalah. Kayak air laut. Airnya wakeh gitu kan. Airnya wakeh sama kencing misalnya untuk orang berubah sama sekali. Nah, kencingnya sedikit, tapi nggak merubah sama sekali, nggak apa-apa. Ya air yang di pinggir sungai itu dikencingin orang, dieoin orang, kayak apa namanya? Kayak di kolam renang ya, kolam renang gitu. Wah, kolam renang itu sopo sing kencingin aku wakepol jenengan ya adus ya apa. Nah itu nanti pembahasan kita akan bahas, boleh nggak kencing di situ, itu nanti kita bahas. Tapi pembahasannya orang kencing di situ dengan air yang sebegitu banyaknya nggak merubah sama sekali, maka itu tidak menjadi karena najis. Tapi kalau air segini kamu kencingi ya berubah. Oke. Nanti Pak, insya Allah Pak. Sabar nggih. Santai insya Allah. Nah ini dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Udah aman ya? Gak ada iskal? Ada iskal Pak? Wis aman? Nah ini pokoknya dim bati anu nggih. Mudeng nggih. Baik. Qala musannifu rahimallahu taala. Hadis yang keempat. Sama aja faedah hadis sama aja seperti hadis yang ketiga. Wa an Abdullah bin Umar, kami sekedarnya enggak mendetilkan banget. Kalau mendetilkan banget enggak selesai nanti. Enggak selesai. Kita akan ambil fawaid yang penting insyaallah. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmiril khabatha wa fi lafdhin lam yanjus." Taib. Idza kana al-ma'u, apabila air itu qullataini, dua kullah, maka lam yahmilil khobatha, tidak akan membawa najis. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak najis. Masya Allah, ini hadis Pak menjadi problem di mazhab Syafi'iyah. Taib, kita pahami dulu. Apabila air itu dua kullah, maka tidaklah najis. Zahirnya hadis, walaupun berubah, gitu kan, tetap tidak najis selama itu dua kullah. Paham nggih?
Dan sebagian ulama memahami kayak gitu. Walaupun ketika air itu sudah 2 kula, kata Rasulullah tidak akan najis. Paham ya? Tidak akan najis. Walaupun dia berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Yang membuat berubah itu najis. Paham ya? Kita akan menuju, Pak. Dan kita akan tempatkan pada tempatnya ini hadis. Biar nggak nabrak hadis yang lain. 2 kula ini berapa sih ukurannya? Ini khilaf panjang di antara ulama, Pak. Penentuan air 2 kula itu berapa? Ini belum ditemukan dalil yang paten. Ada yang mengatakan 2 kula itu begini. Jenengan kalau pojokan jenengan gerakkan, yang pojok sana nggak gerak, itu berarti 2 kula. Tapi kalau jenengan gerakkan dari sini, yang sana kok gerak, berarti kurang dari 2 kula. Nggih? Nggih, harus banyak. Harus banyak. Jadi caranya gerakan pinggir, gepuk-gepuk gitu, Pak. Kosok-kosok gini airnya. Kok bagian ujung itu gak bergerak, itu berarti 2 kula. Ono sampai ngono. Nah, jadi kami nggak bahas 2 kula itu berapa, Pak, nggak penting. Karena ini toh mereka toh berbeda pendapat dan tidak ada ujung dari penentuannya. Karena nggak ada ucapan Nabi alaihissalam yang menjelaskan 2 kula tadi. Jadi yang paling pas begini, cara memahamkan ini. Di ilmu ushul fiqih itu ada namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Mantuk itu tersurat apa tersirat ya? Nas. Tersurat ya. Mafhum namanya tersirat. Jadi dengar dulu. Di ushul fiqih itu ada kekuatan, Pak. Yang namanya tersurat itu lebih kuat daripada tersirat. Saya kasih contoh. Saya tidak mau roti. Itu kan itu tersurat. Saya nggak mau roti. Mafhumnya, tersiratnya berarti mau yang lain, gitu kan? Mau yang lain. Padahal nggak mesti juga gitu kan? Nggak mesti juga kan gitu loh. Nggak mesti juga kan gitu. Nah, sama aja dengan bahasa ini. Air jikalau 2 kula. Air jikalau 2 kula tidak najis. Ini mantuknya. Air kalau 2 kula itu nggak najis. Nah, mafhumnya, tersiratnya jikalau kurang dari 2 kula berarti najis kan itu kan? Taib. Kan gitu ya. Berarti kurang dari 2 kula najis. Ini nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Kita punya hadis yang kuat dan ijma yang kokoh. Gimana caranya? Hadis apabila 2 kula tidak najis, ini mutlak, Pak, umum. Ini umum. Ditaksis, dikhususkan 2 kula tidak najis itu kalau tidak berubah. Paham nggih? Tapi kalau berubah maka bagaimana? Maka jadi najis. Itu lebih enak, tidak menyelisih ijma dan tidak menabrak adilah-adilah yang lain. Jadi 2 kulakah atau kurang dari 2 kulakah yang menjadi tolak ukur bukan 2 kulanya, tapi berubah enggak ketika ada najis mengenai dia, berubah enggak? Itu yang menjadi tolak ukurnya adalah berubah atau tidak. Nah, pemahaman ini adalah pemahamannya banyak para ulama kayak Sunani, kayak Syaukani dan ulama-ulama yang lainnya. Karena memadukan
ijma yang telah datang dan adilah yang sebelum-sebelumnya. Jikalau kita pahami dua kullah, bagaimanapun dia tidak akan najis, gimana dengan ijma? Dua kullah, apabila air itu dua kullah, bagaimanapun keadaannya tidak mungkin najis. Berarti ijma kamu bawa kemana ini ijma ini? Pemahaman ulama kamu bawa kemana ini semuanya ini? Terus hadis tadi kamu bawa kemana itu hadis tadi? Ya kan? Maka Anda buang itu. Anda buang itu. Nah, yotoh lafadznya hadis apabila dua kullah tidak najis. Itu kan masih global. Bisa jadi karena nggak berubah, bisa jadi karena berubah kan begitu, masih global kan. Nah, kata global ini kita minta rincian dari hadis yang lain. Iya, kalau nggak berubah nggak najis, tapi kalau berubah menjadi najis. Kenapa begitu pemahamannya? Karena ada pemahaman dari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Nah, kalau kita pakai nas-nasnya masih belum paten itu. Apa yang kamu pakai itu nggak paten. Apabila dua kullah tidak membawa najis, tidak najis, itu kan masih ada kata global. Kapan itu kalau nggak najis? Bisa jadi kalau nggak berubah. Bisa jadi walaupun berubah. Ini kan masih kata global kan. Kata global ini antara ini diterangkan oleh Nabi di hadis yang lain. Iya nggak bawa najis. Iya nggak najis kalau nggak berubah. Tapi kalau berubah tetap najis, nggak pandang bulu itu dua kula ataukah kurang dari dua kula. Bisa dipahami insyaallah nggih? Naam. Jadi kesimpulannya apa tadi? Dua kullah tidak najis dengan syarat kalau tidak berubah, ya kan? Tapi kalau berubah tetap najis. Begitu cara mainnya. Jangan membawa ini langsung pokok ini gitu kan. Kalau pokok ini pasti nabrak dengan dalil-dalil yang lain atau hadis-hadis yang lainnya. Pun jelas? Jadi kalau dua kula pun Pak, kalau dua kula pun kena najis dan nggak berubah, nggak ada masalah. Kata dua kula pun kalau berubah disebabkan najis, ya masalah gitu loh. Jadi ukurannya bukan dua kula atau kurang daripada dua kula. Walaupun biasanya kalau dua kula itu nggak berpengaruh dengan najis, nggak berubah lah. Tapi kan nggak bisa kita pahami itu sebuah kepatenan yang paling pas biar nggak dipahami orang rancu itu yaitu berubah nggak? Kalau sudah masa nggak ada masalah gitu. Kan bisa jadi dua kula sama kasih air kencing sak drum kan bisa jadi coba yo. Sak drum biar coba. Kan bisa aja berubah karena air kencing sak drum atau kamu kasih air kencing dua kula juga ya pasti berubah lah. Dua kula air kamu kasih dua kula kencing ya pasti berubah kan gitu kan. Jadi al-ibrah bukan dua kulanya tapi berubah atau tidak berubahnya. Jelas gak? Ada pertanyaan enggak? Aman gak? Aman insyaallah. Nah? Ember ya? Gak ada masalah dipakai. Kalau kecipratannya ke air nggak ada masalah. Kalau kecipratannya neng badan kita ya itu masalah nanti itu kan. Beda babnya, tetap airnya nggak najis. Kalaupun kecipratan dengan air itu nggak najis Pak. Nah apalagi nggak tahu kan, gue asal aja mau kurang ngerti kok. Kalau kita mau was-was semuanya malah mumet nanti wis anggap gak ngono air. Tapi piye terusan. Kita harus nggak boleh sembrono dan kita juga nggak boleh terkena was-was.
Kalau puasa juga malah bahaya. Waduh, kena. Wah, malah digudi sama setannya, malah mumet urusannya gitu. Tapi kita juga boleh menggampangkan, sembrono malah bermasalah nanti. Tapi jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah alhamdulillah kalau dipahami. Hadis yang kelima. Qala al-musannifu rahimallahu taala, bab masalah air selesai. Sekarang lanjut. Hukmu ightisal junubi fil ma'id daim. Hukum mandi orang yang junub di air yang tenang. Hukum mandinya orang yang junub di air yang tenang. Junub ini bisa terbagi dua, Pak. Junub karena mimpi. Yang kedua, junub karena apa? Karena jima. Ada yang ketiga enggak? Ada yang ketiga enggak? Apa itu? Onani gitu ya. Onani ya. Jadi kalau onani itu disamakan dengan jima ya. Disamakan dengan jima. Baik, jadi hanya ada dua ya. Jadi hukum mandi junub, mandinya orang junub di air yang tenang. Ini harus dibahas dulu Pak ya, biar nanti nggak rancau. Makna air yang tenang ini banyak orang yang masih bingung. Saya juga sempat pernah bingung juga, mana air tenang ini kayak apa sih. Sebenarnya Nabi menjelaskan air yang tenang adalah air yang nggak mengalir. Air yang nggak mengalir itu namanya apa? Air tenang. Cuma kita akan punya masalah di kolam renang. Apakah kolam renang itu air yang tenang ataukah air yang mengalir? Kalau kolam renangnya ada apa? Dialirkan, ada apa? Sirkulasi. Nanti sirkulasi belakangan. Ini yang kedua tanpa sirkulasi. Jadi dari apa? Dari sumber lalu keluar. Itu sudah nggak ada iskal, Pak. Itu namanya air yang mengalir. Nah, sekarang air yang apa? Yang kolam renang yang itu tidak mengalir tapi ada sirkulasi. Itu masuk atau tidak? Ini yang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang itu masuk dan ada yang bilang itu nggak masuk, dan saya condong nggak masuk, Pak. Jadi sirkulasi itu adalah termasuk fi hukmi air yang mengalir. Kata mengalir ini kata global, nggak mesti mengalirnya keluar gitu kan ya. Sirkulasi kan bisa begini juga, muter gitu kan, itu juga bisa namanya mengalir. Dari sini maka kencing di apa? Kolam renang atau mandi, jangan gini dulu ya. Mandi di kolam renang dengan niat mandi junub itu berarti apa? Ora ono masalah. Ora ono masalah karena ada sirkulasinya. Jadi jenengan wae junub wis bismillah niat mandi junub langsung nyemplung, Pak. Iku ora ono masalah. Karena apa? Karena air yang tenang itu keluar dari kata air yang tenang, air yang ada sirkulasinya. Itu dikategorikan mengalir. Walaupun mengalir balik mana ora ono masalah. Paham nggih? Itu kata air yang tenang itu maksudnya itu. Jadi air yang tenang adalah air yang enggak mengalir. Enggak mengalir keluar dan tidak mengalir ada sirkulasi. Kayak apa itu zaman dulu ono kolah, Pak ya. Kolah itu kolah, Pak nggih. Kolah niku lho, Pak. Wong Jawa jenenge kolah kan. Ya di kamar mandi niku jenenge kolah toh. Nah wis, sampe langsung dlusup rono, Pak, mandine. Nah iku
jenengan waktu ini junub langsung delusup rendi neng kolah iku Pak. Iku gak oleh. Kenapa gak oleh? Karena air itu pasti air tidak mengalir. Mengalir dari mana? Ya ora ada sirkulasi nih. Hah? Kalau ditambahi kan guru ditambahi kan namanya nggak mengalir kan? Lah ditambah tetap itu namanya air yang tenang. Kan nggak mengalir kalau sampean tambahi tetap di situ aja toh. Ya kalau buka terus gak apa-apa. Dibuka terus gak apa-apa. Itu jenenge namanya air mengalir sama isi metu, isi metu. Yo entek terus hari ngono. Wah, yang ngono ku jenenge bujuki. Ya. Jadi di apa disiasati ngono ya. Biar mengalir tak anu sik ngono ya. Tak ya kalau dialirkan baru bisa. Tapi kan Anda kalau mandinya dari keran kan nggak ada masalah. Anda kan mandinya dari keran. Keran termasuk air yang mengalir kan. Maka kecuali nggak ono krane, mari ngono apa? Sama letakkan di situ itu namanya air yang tenang. Paham ya? Loh tapi kan ngalir, saudara nggak ngalir Pak? Ada sumbernya Pak. Yuk tenang gayae Pak, tapi kan jerone iku muter-muter itu Pak. Telaga kan ngalir Pak, ada sumbernya. Hah? Betul nenten. Yo masuk tenang Pak, namanya nggak mengalir. Kalau masih ada airnya berarti kan ada sumbernya. Kan kalau ada kan masih habis. Kalau dicor ya ada, dicor. Dicor itu tanam. Ada itu mas, kalau dicor itu masih ada sumbernya. Kalau air itu, ya berarti ada mengalir. Kalau ada isinya kan mesti ada sumbernya. bisa jadi karena hujan Pak enggak? Lo enggak, itu air tuh enggak mengalir kalau tambak itu wong ada 4/4 ngalir kemana itu? Deh kalau diisi tetap enggak ngalir. Kalau teresap itu namanya kan enggak mengalir namanya. Jadi harus keluar lah, harus keluar namanya mengalir. Kalau masih di putaran itu kan namanya mengalir. Dari mana? Taib ya? Taib sih. Insyaallah. Nggih. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakhtasil, tidak boleh mandi ahadukum, salah satu di antara kalian, fil ma'id daimi, di air yang tenang, wa huwa junubun, sedangkan dia posisi junub, sedangkan dia posisi junub. Taib, ini kita akan bahas satu, la yahtasil ahadukum, tidak boleh mandi salah satu di antara kalian. Ahadukum itu laki-laki. Apakah perempuan masuk di sini? Masuk. Karena kaidahnya an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan khitab taklif untuk laki-laki, itu juga untuk perempuan dari sisi kaidah asalnya, kecuali ada dalil yang mengeluarkannya. Kayak apa?
Ya kayak masalah warisan. Berbeda antara laki perempuan. Kayak apa lagi? Soft. Yang laki-laki di depan, perempuan di belakang yang paling baik. Itu ada adilah-adilah yang mengeluarkannya. Kayak wanita nggak boleh jadi imamnya laki-laki. Laki-laki boleh jadi imamnya wanita. Itu ada adilah yang mengeluarkannya. Wa ila hukum asal, apa yang tertaklifkan, terbebankan kepada laki-laki, maka itu juga terbebankan untuk wanita. Paham nggih? Itu satu. La yaghtasil ahadukum. Yang kedua, la yaghtasil. Tidak boleh mandi. Maka ini yufidu tahriman. Berfaedah haram. Berfaedah haram. La yaghtasil ahadukum, tidak boleh mandi. Dan dalam kaidah usul tidak boleh itu adalah sighah larangan, bentuk larangan. Dan kaidah asal bentuk larangan adalah hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Taib. La yaghtasil ahadukum fil ma'i daim. Arti al ma'i daim ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri di beberapa riwayat saya insyaallah akan datang, yaitu alladzi la yajri, yang tidak berjalan, yang enggak mengalir ya. Wa huwa junubun. Larangan ini diikat kalau dia junub. Berarti kalau dia tidak junub boleh enggak mandi? Boleh. Boleh ya, diikat. Larangan diikat kalau dia itu junub. Berarti kalau enggak junub boleh. Enggak ada masalah. Pertanyaan seterusnya, ada apa dengan air yang ada apa orang junub tidak boleh mandi di air yang tenang? Ada apa memangnya? Ada apa memangnya? Para ulama membahas sana sini. Kesimpulannya ini adalah pembebanan yang kita nggak tahu hikmah di balik itu. Tapi secara kaidah syar'iyyahnya yang disebutkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dinukilkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, semua larangan dari syariat pasti mengandung apa? Bahaya. Baik itu bahaya murni atau bahaya itu lebih kuat daripada maslahatnya. Maka larangan ini pasti mengandung apa? Bahaya. Sawaun kita tahu atau kita nggak tahu, kita pasti percaya. Karena nggak mungkin Allah itu melarang, sedangkan itu banyak maslahatnya, nggak mungkin, Pak. Karena Allah lebih ngerti apa yang terjadi dari hukum itu. Hukum itu Allah lebih ngerti. Ini berefek apa itu Allah ngerti. Baik itu berefek saat itu atau akan datang, Allah lebih ngerti daripada kita. Yang kita bisa ambil faedah yang pertama adalah dari sini kita bisa lihat sumulus syariah, pencakupannya syariat kita. Jadi syariat kita itu masya Allah mencakup banget. Sampai urusan apa? Mandi aja dibahas. Mandi karena junub gak boleh begini, itu dibahas. Ini menunjukkan apa? Sumulu as-syariah. Pencakupannya syariat Islam ini kepada semua masalah. Faedah yang kedua, haramnya mandi bagi yang junub di air yang tenang. Di air yang tenang. Di air yang tenang. Faedah yang nomor 3, bolehnya orang yang junub mandi di air yang tidak tenang.
Boleh nggak mandi langsung di lautan? Boleh. Mandi nggak buat di sungai? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Taib. Sekarang masalahnya Pak, masalah yang ramai adalah gini. Kalau ada kata dia mandi di situ, junubnya itu bisa hilang apa enggak? Kok bisa enggak? Bisa enggak? Junubnya itu sah apa enggak? Oke, dilarang mandi di situ. Tapi permasalahannya adalah junubnya ini hilang apa enggak dengan dia mandi di situ? Tiba-tiba dia langsung sholat. Udah mandi di situ, tiba-tiba dia sholat. Lo kok sholat? Lah aku udah mandi jinabat kok. Lalu mandinya di mana? Mandinya di mana? Di air yang tenang kok. Piye? Masalahnya juga masalah khilafiyah di antara mereka, Pak. Mereka sepakat itu dilarang. Tapi apakah tidak sah mandinya? Ini mereka berbeda pendapat. Anak pribadi condong tidak sah. Karena larangan ini kembali ke zat. Karena larangan ada apa? Ada larangan kembali ke zat, ada larangan kembali kepada perkara luar. Kalau larangan itu kembali ke zat, itu adalah batal. Kalau larangan itu kembali kepada perkara luar, itu nggak batal. Contoh, jenengan sholat pakai jam hasil ghosab. Ghosab itu apakah dilarang hanya ketika sholat? Enggak kan? Dilarang ketika sholat dan juga di luar sholat. Berarti Anda sholat pakai apa? Jam ghosab, sah enggak? Sah Pak. Tapi dosa karena ghosab itu enggak diikat ketika sholat. Dan enggak ada kata Rasul, kamu jangan sholat, ente ghosab, itu enggak ada. Beda dengan kasus kita. Anda jangan mandi di air yang tenang, wah ente junub. Nasnya Rasul itu udah langsung mengikat, Pak. Ente junub, ojo mandi gini loh. Itu larangan dari Nabi. Loh kok kita ngayal? Zatnya wis dilarang, ente junub, gak oleh mandi gini, malah ente enggak. Aku tak mandi aja. Aku tak melanggar perintah kamu. Lalu kamu katakan gak apa-apa, sah. Mandi junub pula habis piye lah, ngelawan Nabi lah kayak gini ini. Maka pendapat yang paling kuat tidak sah mandi junubnya. Dan itu ada konsekuensi loh, Pak. Kalau itu nggak sah berarti gimana? Sholatnya bermasalah nanti. Itu ada konsekuensi itu. Itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi mandinya tidak sah berarti sholatnya ora sah. Nah, nanti kita bahas lagi, Pak. Ini masih mau bisa bahas ini. Ini mau kita akan bahas ini, insyaallah. Baik. Sekarang nanti kita akan bahas di poin selanjutnya ada kata-kata cuma yaktasilu fi. Akan ada pertanyaan lagi tuh. Itu mandinya yang dilarang tuh piye? Jeblung apa nyiduk juga dilarang? Kalau nyiduk dilarang kita punya masalah, Pak. Di kamar mandi kita piye mandi nih gua? Nyiduk ini kan. Nah, itu akan menjadi masalah. Insyaallah cukup dulu nggih. Biar tambah asik besok akan datang gitu kan. Piye mandi jinabat iki aja gini kan, insyaallah. Kita dapat berapa hadis, Pak? 5 hadis insyaallah. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-6 insyaallah taala dan akan diingatkan besok ya terkait dengan apa? Bicarane iki sing gak oleh ku nyemplunge apa nyiduk juga gak oleh gitu kan nggih. Akan dibahas insyaallah besok lagi. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.